Alkisah, pada zaman dahulu kala, di sebuah desa kecil, hiduplah seorang janda bernama Mbok Srini. Ia menginginkan seorang anak agar dapat membantu dan menemani ia bekerja. Akhirnya pekerjaanku di ladang hari ini sudah selesai. Seandainya aku memiliki seorang anak, pasti aku tidak akan seorang ini. Suatu hari, ia didatangi oleh seorang raksasa. Raksasa memberikannya sebuah tawaran yang menarik. Wahai petani kecil, jikalau engkau menginginkan seorang anak, akan kuberikan engkau seorang anak. Hah? Apa? Benarkah itu Tuan raksasa? Tentu saja, tapi dengan satu syarat, ialah jikalau anak itu sudah berumur 15 tahun, aku akan kemari untuk mengambil anak itu untuk aku santap. Mbok Srini pun langsung menerima tawaran raksasa tanpa terlalu mempedulikan persyaratannya, sebab ia akan dikaruniai seorang anak. Baiklah Tuan, saya setuju dengan persyaratan Tuan. Ambillah biji mentimun ini dan rawatlah di ladangmu. Mbok Srini merawat semua biji mentimun tersebut di ladangnya dengan sebuah harapan. Setelah 2 minggu, di antara buah ketimun yang ditanamnya, ada satu yang paling besar dan berkilau seperti emas. Wah, buah ini besar sekali. Baiklah, akan kubuah buah ini dengan hati-hati. Wah, cantik sekali kamu nak. Mulai sekarang, ibu akan memanggilmu Timun Emas karena kamu berasal dari timun yang berwarna emas. Semakin hari, Timun Mas tumbuh menjadi gadis cantik yang rajin membantu ibunya. Ia menjadi kembang desa dan menjadi incaran banyak pemuda. Ibu, saya mau cari kayu bakar dulu ya. Ya, hati-hati ya nak. Jangan pulang terlalu malam, nanti tersesat. Beberapa saat kemudian, datanglah raksasa untuk menagih janji Mbok Srini. Wahai petani kecil, aku datang ke sini untuk menagih janjimu 15 tahun yang lalu. Cepat serahkan anak itu. Begini tuanku, saya memiliki satu syarat. Bagaimana kalau Anda datang dalam kurun waktu 2 tahun yang akan datang untuk mengambil anak itu? Karena saya yakin, makin ia dewasa, ia akan semakin enak untuk disantap. Saran yang bagus. Baiklah, saya akan datang kemari 2 tahun yang akan datang. Kami tinggal. Hari berganti hari, Mbak Srini semakin sayang pada Timun Mas. Namun, setiap kali ia teringat akan janjinya, hatinya pun menjadi cemas dan sedih. Ibu, ada apa? Kenapa ibu terlihat sedih? Tidak ada apa-apa, anakku. Ibu tidak terlihat sedih. Sudah, ayo kita masuk ke rumah. Suatu malam, Mbak Srini bermimpi agar anaknya selamat, ia harus menemui petapa di Gunung Kidul. Paginya, ia langsung pergi ke sana. Timun Mas, ibu akan pergi ke Gunung Kidul untuk beberapa hari. Dan jika kamu lapar, kamu bisa makan nasi dan ikan asin goreng yang sudah ibu siapkan di dapur. Kamu jangan kemana-mana ya. Di sini saja, nanti kamu tersesat. Ibu, bolehkah saya ikut? Tidak usah, kamu jaga saja rumah kita. Baiklah, ibu. Di jalan menuju Gunung Kidul, Mbak Srini bertemu dengan sepasang kakak beradik yang sedang beristirahat. Ia mendekati kakak beradik tersebut dan menanyakan tentang petapa di Gunung Kidul. Misi anak muda, aku ingin bertanya. Coba, ada yang bisa membantu? Apakah kalian tahu sesuatu tentang petapa di Gunung Kidul? Mbok ingin bertemu dengan petapa Gunung Kidul? Betul sekali Mbok, kita adalah murid dari petapa Gunung Kidul. Jika Mbok ingin bertemu dengannya, itu kan syahid. Jangan katakan bahwa kita adalah muridnya. Ya sudahlah, seperti yang Mbok dengar. Jika Mbok ingin bertemu dengannya, Mbok harus ikut bersabar. Saya beri saran ke Mbok, jika bertemu seorang yang butuh bantuan di sana, segera Mbok bantu. Baiklah, aku akan ikuti saran kalian. Terima kasih ya sebelumnya. Ya Mbok. Setelah Mbak Srini sampai di Gunung Kidul, ia menolong seseorang yang hampir terjatuh dalam anak sungai. Dan ternyata orang tersebut adalah seorang petapa. Terima kasih engkau telah menolongku. Ternyata engkau orang baik. Ini imbalan untuk membalas kebaikanmu. Aku tahu kamu butuh ini. Terima kasih banyak, petapa. Mbak Srini pun pulang ke rumahnya. Sesampai di rumah, ia menceritakan semua yang telah terjadi kepada Timun Mas. Karena ini sudah 2 tahun, raksasa itu akan datang untuk mengambilmu. Ibu, saya amat takut dimakan oleh raksasa itu. Dan juga saya takut berpisah dengan ibu. Anakku, sebenarnya ibu sangat menyayangimu dan takut kehilanganmu. Maka dari itu, ibu beri bungkusan ini. Gunakan ini untuk berhadapan dengan raksasa itu. Dan jangan lupa berdoa kepada Sang Pencipta agar kamu diberi perlindungan.
Baiklah ibu, saya akan mendengarkan saran ibu. Paginya, raksasa datang lagi untuk menagih janji. Wahai petani kecil, aku datang kembali lagi ke sini untuk menagih janjimu 2 tahun yang lalu. Cepat serahkan anak itu. Aku sangat ingin memakannya. Hahaha. Anakku, cepat lari lewat pintu belakang. Sakit. Sakit. Akhirnya, raksasa pun terjatuh dan mengarang kesakitan akibat batu yang dilempar oleh Timun Mas, dan tak lama kemudian, raksasa pun tidak sadarkan diri. Semoga ladang kita subur ya. Iya. Semua kembali seperti semula. Mbak Srini dan Timun Mas pun hidup bahagia selamanya.